Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita ke podcast ceria PPSLU Cepiring. Pak, sepertinya kita harus perkenalan dulu karena katanya kalau misalnya nggak kenal maka nggak sayang ya. Oke, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Laila Quratul Aini. Saya di sini sebagai penyuluh sosial dan ini di sini ada Bapak Leo sebagai pekerja sosial yang akan Iya, menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Teman-teman semua, sebelumnya kita berdua ini dari RPSLU Waleri atau Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Waleri, di mana RPSLU Waleri ini merupakan rumah pelayanan sosial dari Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring ini ya Pak Leo. Oke, jadi kami berdua ini sebenarnya itu tugas utamanya itu ada di RPSLU Waleri. Namun ketika ada kebutuhan atau mungkin diharuskan kita koordinasi atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan para lanjut usia di sini, maka kami juga akan sering-sering datang ke RPSLU Cepiring ini. Nah, teman-teman semua, panti pelayanan sosial ini kan identik dengan kata-kata pekerja sosial. Nah, untuk teman-teman semua yang mungkin di Kendal dan di seluruh Indonesia ini mungkin masih awam gitu ya Pak tentang pekerja sosial. Apa itu pekerja sosial? Apakah waktu itu tuh pernah ada kasus nih Pak Aukarin, dia itu melanggar sebuah peraturan, kemudian dia itu dihukum untuk bersih-bersih. Nah, ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa Aukarin dihukum menjadi pekerja sosial. Apakah itu benar? Nah, karena di sini udah ada Pak Leo sebagai pekerja sosial, mari kita tanya-tanya ya Pak. Nah, sebenarnya Pak Leo, pekerja sosial itu apa sih? Apa tugas utama dari pekerja sosial itu? Baik Mbak Ella, sebelum masuk ke inti atau tugas daripada pekerja sosial, mungkin akan lebih baik saya perkenalan dulu. Karena dari kita sendiri maupun dari audiens atau masyarakat luas mungkin belum kenal saya. Seperti tadi sudah disampaikan Mbak Ella bahwa tak kenal maka tak sayang, maka tidak ada salahnya kalau saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Amelio Fernandes Brangkon. Dilihat atau didengar dari nama aja sudah pasti saya bukan orang Indonesia ya, sudah pasti saya orang luar seperti itu. Asli saya dari Timur Timur yang saat ini Timor Leste ya, setelah merdeka tahun 99 menjadi Timor Leste. Jadi saya termasuk salah satu putra dari Timur Timur yang saat ini saya bekerja di Indonesia dari tahun 95 sampai dengan sekarang. Artinya sudah hampir mau 30 tahun saya kerja di Indonesia seperti itu. Dan jabatan saya sekarang adalah pekerja sosial ahli muda. Sudah disampaikan Mbak Ella bahwa saya berada di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Waleri yang masih di bawah sama Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring seperti itu. Dan kami adalah pekerja sosial impasien tahun 2019, pelantikan tanggal 13 Februari oleh Pak Gubernur waktu itu. Dan kami pendidikan latar belakang bukan dari pekerja sosial atau STKS seperti Mbak Ella dan mungkin Mbak Yunita ya, seperti itu orang lainnya. Karena kami dari pendidikan dari umum, dari latar belakang pendidikan kami dari hukum. Dan saat ini sudah sesuai dengan, dan sedikit cerita ya sebelum masuk ke inti, bahwa Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring ini sebelum saya dipindah di Rumah Persos Waleri, saya pernah kerja di sini Mbak dari tahun 2015 sampai dengan September tahun 2022 saya bekerja sini. Kurang lebih saya 7 tahun berada di PPSLU Cepiring. Saya pernah bertugas di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Waleri kurang lebih 7 tahun, dan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tanggal 1 November 2022 saya dipindahkan atau diperbantukan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Waleri
karena di sana tidak ada yang namanya Peksos atau pekerja sosial. Jadi per 1 November 2022 saya dipindahkan ke sana, dan kurang lebih saya sudah bekerja di sana sekitar 1,5 tahun, Mbak Ella. Seperti itu. Dan tadi sudah ditanyakan bahwa jadi tugas utama daripada Peksos itu apa sih? Nah, saya sedikit secara gambaran umum mau memberikan penjelasan seperti ini. Tugas utama dari pekerja sosial adalah memberikan pelayanan sosial baik kepada individu, keluarga, dan masyarakat, yang mana mereka sangat membutuhkan yang namanya pekerjaan sosial seperti itu. Jadi sekali lagi tugas utama seorang pekerja sosial adalah memberikan pelayanan sosial baik itu individu, keluarga, masyarakat yang membutuhkan nilai kesejahteraan sosial seperti itu, Mbak Ella. Intinya dari inti daripada seorang pekerja sosial seperti itu. Jadi tugas dari pekerja sosial itu apalagi yang dia hidupnya di panti ya Pak, untuk orang-orang yang memberikan pelayanan di panti itu berarti lebih ke para penerima manfaat yang ada di panti itu. Benar sekali Mbak Ella. Jadi di sini tadi secara umum kita melakukan pelayanan terhadap keluarga maupun masyarakat. Lebih fokusnya karena kita di panti, khususnya di rumah pelayanan sosial, kita lebih fokus kepada penerima manfaat yang ada di panti, khususnya Rumpersos Beleri. Saat ini memang kita memiliki 40 PM yang harus dilayani. Kebetulan juga di Rumpersos Beleri PM-nya itu Mbah Putri semua. Jadi tidak ada Mbah Kakunnya, ada Mbah Putri sejumlah 40 orang. Dan di sana hanya terdiri dari 1 orang tenaga Peksos, yaitu saya sendiri, Pak Leo, selaku tenaga pekerja sosial wali muda di sana. Ditambah lagi dengan 2 orang PNS yang tenaga administrasi ada 2, ditambah 5 pramurukti yang sehari-harinya itu melayani Mbak selama 24 jam. Dan baru kemarin tanggal 2 Mei Mbak Ella masuk ditempatkan dari Dinas Sosial Kabupaten Kendal sesuai dengan surat dari Kepala Dinas Sosial Provinsi bahwa pertanggal 2 Mei Mbak Ella bergabung di Rumah Pelayanan Sosial Beleri sebagai penulis sosial. Jadi saya di sini sangat bersyukur sekali, 1,5 tahun tidak ada teman untuk dampingi dalam pelayanan PM selama berhari-hari. Ternyata saya mendapat teman baru yang nantinya bisa membantu kita bisa berkolaborasi dalam melayani penerima manfaat yang ada di wilayah. Seperti itu Mbak. Jadi output dari pemberian praktik pekerjaan sosial di panti itu pada akhirnya mereka si penerima manfaat itu dapat berfungsi sosial ya Pak. Benar sekali. Apalagi kalau untuk yang di panti lansia ini kan minimal mereka dapat melaksanakan activity daily living ya. Mereka bisa mandi, mereka bisa melakukan aktivitas, mengisi waktu luang yang positif dan lain-lain katanya. Kalau misalnya fungsi dari pekerja sosial itu sebenarnya apa sih Pak? Baik, secara umum saya sampaikan lagi ini secara umum ya, fungsi daripada pekerja sosial atau dalam bahasa Londo mengatakan social worker atau kerja sosial ya, itu bahasa Londanya seperti itu, yang memiliki fungsi utama itu sama juga ya, memberikan pelayanan secara individu. Individu di sini adalah penerima manfaat itu sendiri. Penerima manfaat yang saat ini kita rawat dari berbagai latar belakang, dari berbagai daerah. Tapi untuk RPSLU Beleri yang jumlah 40 orang, dari 40 itu 75% asli orang Beleri Mbak. Jadi yang hanya mungkin 1-2% yang dari luar kota Kabupaten Kendal seperti itu. Jadi teman-teman yang perlu kita tahu, pekerja sosial itu ada yang dia bekerja dengan individu, kemudian ada yang dia bekerja dengan kelompok, dan dia ada yang bekerja dengan masyarakat. Teruntuk kami dan khususnya Pak Leo ini yang bekerja sosial di panti atau rumah pelayanan sosial ini biasanya itu melakukan praktik pekerjaan sosial dengan individu maupun kelompok ya Pak Leo. Misalnya melakukan praktik pekerjaan sosial dengan individu itu Pak Leo, kami, kemudian teman-teman Peksos
di RPSLU maupun di PPSLU Cipiring ini melakukan konseling individu. Misalnya ada individu yang murung, kemudian ada yang kok mereka menarik diri dari teman-temannya. Kita melakukan konseling individu ya Pak, per individu saja. Nah, dan kemudian apabila dirasa ada yang membutuhkan motivasi secara berkelompok ataupun mereka yang memiliki permasalahan yang sama, kemudian cara penyelesaiannya salah satunya adalah dengan cara menggunakan metode group work itu Pak, penyelesaian praktik pekerjaan sosial dengan kelompok, kemudian seperti itu. Kalau misalnya kira-kira apa lagi sih Pak yang harus dikerjakan oleh pekerja sosial di Rumpel ini? Baik, baik Mbak Ella. Di samping yang tadi sudah saya sampaikan tugas utama daripada Peksos maupun fungsi daripada Peksos itu sendiri, ada tugas tambahan lagi selain kita melayani penerima manfaat. Mungkin nanti kita juga bisa ada penjangkauan untuk mencari PM atau home visit seperti itu yang kita lakukan. Setiap kali ada laporan atau keluhan dari masyarakat, baik itu melalui Satpol PP, polisi maupun tokoh masyarakat, pihak desa maupun TKSK, selalu kita merespon untuk menindaklanjuti laporan daripada masyarakat itu sendiri. Jadi selain kita melayani di dalam panti, kita juga melakukan seperti tadi sudah disampaikan bahwa tugas daripada seorang Peksos itu melayani individu maupun keluarga dan masyarakat. Jadi kita turun langsung ke masyarakat, ke individu, ke PM yang terlantar di suatu tempat atas laporan daripada warga masyarakat. Kita ke sana juga untuk memantau kalau itu memungkinkan sesuai dengan kriteria kita bahwa lansia terlantar ini harus benar-benar tidak memiliki keluarga. Jadi jangan disalah sangka semua lansia yang ada di seluruh Indonesia kita ambil, tidak seperti itu. Ada kita punya syarat-syarat yang harus kita lengkapi, yaitu minimal usia harus 60 tahun dan syarat utama adalah tidak memiliki keluarga sama sekali. Kalau masih ada anak, istri, suami dan lain-lain, itu tidak kita terima karena sesuai dengan SOP kita benar-benar menerima lansia terlantar seperti itu. Berarti kita juga menjalankan praktik pekerjaan sosial di dalam organisasi pelayanan kemanusiaan ya Pak? Benar sekali. Nah dalam menjalankan praktik pekerjaan sosial itu kan pasti ada kode etiknya ya Pak. Betul. Ada sesuatu yang harus kita patuhi agar tidak melanggar, kalau bahasa dokternya itu malpraktek ya. Nah ada nggak sih Pak kode etik dari profesi pekerja sosial ini? Benar sekali Mbak Ella. Jadi bukan hanya dokter yang punya kode etik, ternyata seorang Peksos atau pekerja sosial punya kode etik sendiri, yaitu yang pertama itu dia harus berperilaku baik, pasti berperilaku baik, terus berintegritas pribadi, terus ada juga punya kompetensi, punya hubungan baik dengan teman sejawat, baik yang mungkin teman sejawat sesama pekerja sosial, sesama penulis sosial, baik yang di Rumpel Sosbeleri maupun yang ada di PPSLU Cipiring seperti itu. Jadi kita harus ada hubungan baik dengan klien juga. Mungkin klien di sini maksudnya adalah PM atau calon PM yang akan kita rekrut untuk masuk di panti seperti itu. Jadi kita punya kode etik pasti. Selain kode etik, biasanya kan ada dasar hukum ya Pak. Ada dasar hukum yang mendasari bahwa praktik pekerjaan sosial ini bersifat profesional. Mereka dilindungi oleh payung hukum. Kemudian profesi ini bukan profesi yang asal semua orang bisa masuk. Kemudian apakah ada persyaratan ataupun dasar hukum yang menaungi si profesi pekerja sosial ini sendiri? Benar sekali. Jadi apapun itu yang namanya suatu pekerjaan pasti di situ ada payung hukumnya, sudah pasti, entah mungkin itu undang-undang ataupun mungkin peraturan pemerintah, Permensos, Permenpan. Jadi pekerja sosial sendiri adalah di bawah, ada di dalamnya ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 pertanggal 1 Oktober 2019 yang intinya itu adalah menaungi atau punya payung hukum bahwa pekerja sosial ini ternyata ada undang-undangnya seperti itu. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 disampaikan oleh Bapak Jokowi pada tanggal 1 Oktober 2019 seperti itu. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019.
Dari tadi kan kita sudah mengetahui mengenai teori-teori ya Pak, teori-teori tentang praktik pekerjaan sosial. Nah, saya mau tanya tentang implementasinya Pak, implementasinya yang sudah dilakukan di Rumpelsos ini, apalagi kan Bapak di Rumpelsos ya, Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Weleri nggih. Praktik pekerjaan sosial apa yang sudah diimplementasikan di Rumpelsos ini? Apakah menurut Pak Leo ini sebagai pekerja sosial ini sudah berjalan secara optimal atau belum seperti itu? Baik, jadi implementasi yang selama ini mungkin kurang lebih 1,5 tahun saya lakukan di sana, saya katakan belum maksimal. Kenapa? Di cerita orang lain pasti ada rumor yang berkembang di masyarakat bahwa kita tidak bisa memuaskan semua orang, itu pasti. Jadi apa yang kita lakukan mungkin menurut kita baik, tapi orang luar belum tentu dia merasa baik. Itulah jadi saya katakan bahwa apa yang sudah saya lakukan di sana kurang lebih 1,5 tahun belum maksimal. Dalam arti bahwa mungkin apa yang kita lakukan mungkin di situ masyarakat melihat ini biasa-biasa saja, orang bekerja sosial cuma seperti ini, berarti saya juga bisa, padahal dia sendiri bukan bekerja sosial tapi sudah so tahu dia merasa bisa seperti itu. Ternyata kenyataan di lapangan kadang-kala tidak semudah itu Mbak. Jadi harus kita bisa ini, apalagi di situ yang dari 40 penerima manfaat itu berbagai latar belakang, berbagai watak setiap orang satu dengan lainnya itu pasti tidak sama Mbak. Ada yang mungkin bawaannya pendiam, ada yang suka nunsewu kecicilan, ada yang suka marah-marah. Di situ dari yang 40 ada ODGJ juga yang perlu kita penanganan khusus. Jadi sedikit saya cerita di sini bahwa kita di Rumpelsos Weleri Mbak Ella, termasuk ini teman baru masuk tapi kita udah berkolaborasi, bahwa kita di sini ada sekitar PM itu ada sekitar 10 sampai 11-an orang yang menderita ODGJ yang harus penanganan khusus. Untung di sana kita punya perawat yang namanya Mbak Aji cukup cekatan, jadi begitu Mbak kumat sedikit atau obatnya habis langsung dia respon. Pagi itu dia udah mulai absen duluan, Pak, Bu, saya mohon izin untuk ke rumah sakit ini, banyak obatnya habis. Jadi sudah mulai kumat kami sendiri, kadang makan dianggap belum makan, jadi seperti itu. Jadi di samping ada yang PM yang sehat di sana dari 25 orang bisa mandiri, 14 ada belasan orang yang ada menderita ODGJ juga. Tapi kegiatan hari ini masih tetap dilaksanakan dengan baik, walaupun dari secara fisik dia ngomong-ngomong sendiri, merenung sendiri ya, kayak seperti kemarin kita lakukan di hari Selasa itu Mbak. Ada PM1 yang tiap hari ini kok ya dia cuman duduk sendiri berbulan-bulan. Ini dia caranya seorang Peksus harus melakukan apa supaya Mbak yang selama ini menyendiri tanpa punya teman atau kawan untuk bercerita, kita bicaranya. Makanya kemarin Selasa saya ajak Mbak Ella untuk kita mencoba memotivasi namanya Mbak Sutira untuk sekedar ini jenjene Mbak ini apa toh kok tidak kumpul sama teman-teman lain seperti itu. Jadi kemarin sempat kita kasih motivasi sama Mbak Sutira, maunya apa sih Mbak, kira-kira yang dimaui Mbak Sutira apa. Ternyata dia itu kepingin mau bersahabat atau berteman sama yang namanya Mbak Kastima. Jadi kemarin juga kita mendatangkan Mbak Kastima, ada dokumentasinya ada, kemarin kita sampaikan di grup juga. Ternyata kita teman yang dia suka orang ini, kita mendatangkan itu ke Mbak Sutira, sangat senang. Dan tadi pagi sebelum saya ke sini mereka dua sudah mulai akrab, dari senam juga mereka jejeran. Begitu habis ini Asmaul Husna juga mereka mulai jejeran, dari bilang wah ini lumayan lah, ternyata tidak sia-sia kita memotivasi PMI. Kemudian untuk permasalahan-permasalahan Pak, biasanya itu permasalahan apa sih Pak yang muncul di antar penerima manfaat, apalagi yang terkhusus yang ada di RPSLU karena Bapak kan praktiknya di RPSLU Weleri. Permasalahan yang paling utama atau menonjol di sana itu baik mungkin 25% itu saling ngambil. Jadi mbak-mbak walaupun usia sudah lanjut tapi masih ada yang tidak jujur ada. Jadi saling ngambil barangnya teman pasti, terutama mungkin di sana disesuai dengan hasil
razia saya itu sering ngambil barangnya teman, uang terutama. Kalau mbak lansia seperti itu paling dia naruh uang itu di bawah bantal, diambil sama temannya, besoknya udah tidak ada lagi. Tapi ada pengalaman unik Mbak Ella yang perlu saya sampaikan di sini, mumpung kesempatan kita ini di sini saya sampaikan bahwa pernah ada PM1 yang sewu, dia tidak bisa melihat. Suatu hari keluarganya datang untuk memberikan uang sebanyak 125.000. Menurut pemikiran dia, uang ini dia ditaruh di bawah bantal. Nah, ternyata pagi hari begitu dia ikut senam, balik lagi ke kamar, uangnya udah hilang. Nah, dia mulai curiga, temannya sering riwariwi kamar dia mulai curiga itu, dan sempat-sempatnya lapor ke saya Mbak, bilang, wah Pak Leo, uang saya hilang. Mbak, berapa Mbak? 120.000. Pokoknya saya tidak mau tahu, Pak Leo harus cari satu persatu PM yang ada di ruangan Dahlia ya. Di sana kebetulan asramanya ada 5 PM tersebut ada di asrama Dahlia. Saya coba ke sana cari-cari dari 6 PM di kamar yang ada itu, saya cek satu persatu kok tidak ada. Ternyata setelah saya ikut cari tidak ada, saya balik lagi ke ruangan. 15 menit kemudian dia laporan lagi, nun sewu Pak Leo, ternyata uang saya itu di dalam kantong dalam saya, nun sewu, di dalaman saya tidak kelihatan. Seperti itu. Jadi peristiwa agak unik, tapi ya itu mungkin karena faktor usia juga, pikun diantaranya, dia panik kan, jadi dan nun sewu tidak bisa melihat, dikira sudah diambil orang, ternyata uangnya ada di dalam saku atau celana dalamnya PM tersebut. Itu Mbak. Iya. Jadi kalau misalnya peran pekerja sosial itu dia enggak yang sampai memandikan jenazah, kemudian apabila ada penerima manfaat yang sedo yang meninggal, untuk pemulasaran dan lain-lain, apakah pekerja sosial juga ikut dilibatkan dalam hal tersebut Pak? Baik. Untuk masalah memandikan jenazah ya, khususnya kebetulan kita di sana itu PM-nya Mbak Putri semua. Saya selaku Peksos, karena saya jenis kelaminnya beda dengan mbak-mbak di sana, saya walaupun seperti itu tetaplah saya mengawasi saat proses memandikan. Mungkin saya agak jaga jarak seperti itu, karena di sana sudah ada petugas. Kalau yang meninggal Mbak Putri sudah ada petugas orang luar yang kita kasih insentif juga seperti itu, katakanlah seperti itu. Jadi kalau Mbak meninggal sudah ada orang luar yang siap memandikan. Tapi saya selaku pekerja sosial yang di situ tidak menjauh seperti itu. Saya selalu di antara jarak antara 1-2 meter dari si memandikan jenazah itu, karena saya harus mendokumentasi, memastikan, menghubungi keluarga apabila masih ada keluarga, diambil untuk masalah proses pemakaman, bisa untuk diambil keluarga, atau memang sudah benar-benar tidak ada, kita komunikasi sama seksi bimbingan dan rehab, khususnya Pak Suryo, untuk minta petunjuk, Mbak ini tidak ada keluarga, Mbak ini kita udah hubungi keluarga tapi tidak ada, gimana kalau ini kita kuburkan di pemakaman Beleri seperti itu. Jadi kita ada komunikasi sama seksi bimbingan dan rehab, khususnya untuk PM yang meninggal, dan untuk kita misalkan menerima PM baru, kita komunikasi dengan subkor penantunan dan subkor penantunan Pak Bram seperti itu Mbak. Oh baik. Jadi kalau misalnya seorang pekerja sosial itu dia melakukan praktiknya mulai dari si penerima manfaat itu masuk panti sampai tahap terminasi ya Pak. Benar sekali. Meninggal dunia, bahkan pekerja sosial juga ikut serta dalam koordinasi ya, Pak, musyawarah dengan apabila masih ada keluarga, ataupun ketika berkoordinasi dengan orang-orang yang memiliki wewenang dalam pemakaman dan lain-lain seperti itu. Benar, seperti itu. Jadi sekali lagi itu merupakan suatu uraian tugas daripada pekerja sosial dari awal pendekatan awal sampai terakhir di terminasi maupun binjut atau bimbingan lanjut. Itu adalah urut-urutan daripada tugas seorang pekerja sosial dari pendekatan awal. Terus ada lagi
penusunan intervensi juga, di situ ada evaluasi, ada terminasi dan rujukan, yang terakhir adalah binjut atau bimbingan lanjut. Jadi kalau begitu Mbak misalkan ada keluarga yang mau ngambil, dia balik ke keluarga atau terminasi dalam keadaan hidup, Mbak. Jadi terminasi itu ternyata dibedakan menjadi dua, dikembalikan dalam keadaan hidup atau mati, itu disebut terminasi. Nah, seperti itu Mbak Ella. Jadi kita bukan hanya berpikiran orang terminasi itu pasti dalam keadaan hidup, ternyata orang mati juga bisa dikatakan terminasi, kembali ke keluarga dalam keadaan hidup atau mati, itu disebut terminasi. Dan kalau memang dia diterminasi dalam keadaan hidup, berarti tindak lanjut yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial adalah binjut atau bimbingan lanjut. Setelah dia di masyarakat, perkembangannya gimana, kita selaku pekerja sosial harus terus memonitor tindak lanjut daripada dia berada di masyarakat, seperti itu. Baik. Mungkin sampai di sini ya Pak, bincang-bincang singkat tentang pekerja sosial itu ya. Baik teman-teman, demikian bincang-bincang singkat kita tentang pekerja sosial dengan mendatangkan narasumber langsung seorang pekerja sosial. Semoga bermanfaat, semoga menambah pengalaman, menambah pengetahuan kita tentang apa itu pekerja sosial dan praktik pekerjaan sosial itu sendiri. Mengutip dalam sebuah kalimat, ada kalimat yang mengatakan bahwa pekerjaan sosial adalah sebuah pekerjaan yang bekerja di dalam kebajikan. Demikian episode podcast ceria pada pagi hari ini. Sampai jumpa di episode podcast ceria yang lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow semua akun Instagram, kemudian TikTok, YouTube, dan akun-akun media sosial kami untuk mengetahui dan mengikuti apa saja yang terjadi di PPSLU Cipiring dan RPSLU Weleri. Demikian, terima kasih banyak Pak Leo. Sama-sama Mbak Ella. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.